silakan duduk. Sekarang kita sudah bersama the one and only Jagat Mahardika. Bukan. Bentar. Yang lain memang lama. Mana dulu? Sekarang lebih dikenal Jagat Lawan Jaya. Alhamdulillah ya saya dikenal apapun manut lah. Gini-gini aja nih hidup nih. Lawan Jaya ini jane apa sih Mas? Iku nama apa sih itu? Jeneng galangan lah. Lawan Jaya cuma jeneng toko. Tapi itu toko, memang toko. Toko. Jadi aku Asli ono toko. asli. Tapi dulu. Jadi dulu aku punya usaha aksesoris handphone. Namanya Lawan Jaya. Itu toko beneran. Aku beneran. Punya sampean. Punya aku. Jadi terus habis itu ya tak buat nama band lah. Aku bingung kalau nama band nangis nggak salah. Susah nyari browsing ono kabeh band Lawan Jaya kan. Iku bahasa apa? Bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin. Iya, bahasa Mandarin. Artinya apa Bang Messi? Apa? Arti laupan itu artinya bos. Bos. Lauban. Oh, pronounce-nya Lauban. Lauban. Nyebutnya laupan. Laupan. Enggak handpen Mas ya? Hah? Enggak handpen. So ada terapi aja. Browsing sendiri. Jadi ya masih kula akhirnya dipakai tak kasih tahu anak-anak. Ya masih kaya ada kagak mikir ya. Sih kayaknya benar. Terus arek gak protes. Gak protes ya. Coba jeneng opo? Cuma tak kasih filosofi yang lain dua tuku laupan. Lu mesti kowe apa gimana dulu. Filosofinya Iya. Manut arek pasrah dengan hidupnya. Laupan itu aku belakangan ini tuh sering muncul Mas Nah. di media sosialku. Alhamdulillah. Media sosialku itu isinya cok laupung koya. Di sini ngomong itu ngomong tai. Itu proyek jalan dari kapan sih Mas? 2024 awal. Nomor awal ya? Kita hampir 1 tahun ya. 1 tahun. Belum bisa jalan. Januari. Per 31 Desember. Desember. Berarti akan bulan ini baru 1 tahun. Baru 1 tahun. Wih gile. Goks ya. Kok Enggak sih. Baru sama laku. Baru sama Dewi. Enggak maksudnya dengan usia yang seperti itu, terus aku ya ini menurutku ya secara usia memang band baru, cuman apa yang dilakukan oleh Lawan Jaya ini bukan sesuatu yang biasa dilakukan oleh anak baru. Yo orang-orang balik layarnya juga orang lama kan soalnya. Lebih ke arah tua ya sebenarnya. Masa sih orang lama. Tua iya sih emang orang-orang lama sih orang-orang lama. Jadi yang personil yang gitaris Uriko itu juga dari band punk juga, Mahkota Jaya Abadi. Kok ya namanya Lawan Jaya juga. Iya, Mahkota Jaya Abadi, Lawan Jaya. Aku juga dari band yang nggak pernah kemana-mana, di situ aja. Ya. Drummerku juga Rama, juga baru masuk juga, tahu sendiri. Ya wes, ya having fun aja lah. Iya. Tapi sampean itu sempat hiatus dari permusikan nggak sih? Benar ya? Kalau hiatus, dibilang hiatus juga enggak juga, karena aku masih merilis di bandku yang Mahagita masih merilis materi-materi yang dulu. Oh, itu sampai sekarang masih? Masih, itu enggak ada. Kalau Mahagita buyar itu aku mati buyar. Wong Masih. jenengku ya aku terus. Iya dong. Iya jenengku ya aku. Tapi anak-anak juga anak-anak masih produktif. Mahagita itu yang Masih jalan? Masih. Si Fuad, si basisku, dia buka home recording, dia juga scoring film dan lain-lain. Ada iklan apapun itu, si gitaris juga buat aransemen. Masih di dunia musik. Oh, Mereka juga dari musik juga. Terus apa sing terlintas di kepala sampean di 31 Desember 2023 ini? 2024. 2024 Desember. Iya, 1 Desember 2023. Sampean kok iso wono-wono terlintas wah, aku tak ben-benan ae. Enggak sih, sampai Lawan Jaya. Sebenarnya itu project kalau dibilang sakit hati juga enggak. Project gemes gemes banget karena aku beberapa kali nge-MC di satu acara musik gitu, event konser. Itu ada band punk yang dalam sebulan itu aku nge-MC bisa 4-5 kali main dan selalu rame, dan itu bukan dari Surabaya. Gemes kan, maksudnya ya keresahan kok band Surabaya gak pernah main ke kotamu bandmu main di sini terus gitu loh. Iya. Mas, kayak gak benar itu.
dengan harapan kami bisa main ke kotanya dia gitu loh, untuk away bahasanya kayak away nggak Iya, main di iya, sini iya, ya. iya. Ya kayak gitulah. Itu sampai ke program awal lawan adalah kita tidak mau rilis di Surabaya, Nggak mau launching di Surabaya. launching di Surabaya. Pada Hmm. waktu itu sih kita kepikirannya launching di Jawa Tengah, cuma karena memang ada kendala, ada satu sebab dan lain hal yang kita tidak bisa mewujudkan itu, akhirnya kita tetap tidak rilis di Surabaya tapi di Sidoarjo. Tapi tetap tidak di Surabaya kan? Oke. Di Surabaya kan? Ya dengan alasan mungkin yo apa ya, alasannya bisa dibilang congkak, cuman aku mikir bahwa kalau rilis di Surabaya itu kayaknya loh, kayak nggak dapet konten gitu. Aku rilis, manggung, main, mabuk, mendem, mulai, melek, delok plafon mana? Kalau plafon, Pak. Iya kan, kontennya cuma di situ doang. Tapi kalau contoh nih, di Sidoarjo aja. Ada satu hotel pada waktu itu yang buat event, ada gigs gitu. Aku mau main sekalian launching, boleh nggak? Aku nggak buat loh itu. Karena keterbatasan dana, Pak. Dan ditawarin, boleh mas, tak siapin semuanya ya. Ya wes, akhirnya dapat kamar kita kan. Di hotel itu pun kita ngonten. Sebelum datang soundcheck konten, ya kan? Masuk hotel, di dalam hotel konten. Besok paginya selesai, ada suasana lain untuk kita dapat konten banyak. Akhirnya ya itu. Itu nggak bisa kalau di Surabaya. Akhirnya nggak bisa. Nggak sebanyak itu Nggak mungkin akan ya. sebanyak itu gitu. Oh, oke, Jadi kayak, ya, kita mengenalkan di mungkin orang-orang Sidoarjo yang teman-teman kita yang kita belum tahu gitu, belum Iya. tahu lawan, mereka bisa nonton pada waktu itu. Oh. Ya akhirnya nge-grab lebih banyak dari Sedangkan kalau di Surabaya seperti kayak ini Pak masalahnya. Iya. Suasananya kasarannya kan baru kasaran. Mungkin ya bukan gimana, cuma kayak kasarannya. Harus ngerti Pak ini ngeband. Mulai launching akhirnya ngelapo ya Pak. Mungkin itu ya. Ini dari aku sendiri pemikiran sama anak-anak kayak gitu. Anjir, tapi di kepala sampean wis iki ya, ngonten. Konten dari awal udah konten. Tapi memang Lawan Jaya itu tak lihat sangat produktif sekali di kontennya, di konten-konten digitalnya itu produktif sekali. Kenapa mas sampean kok apa ya, kok merasa perlu bikin konten sebanyak itu? Sebelum tak jawab kayak aku ngerasa fals ya pas kaki ujung nih kak puas plus ya. Izin aku ini kapan capoknya pandang falsnya. Sorry guys. Kamu ada. Tapi aku merasa fals gitu loh. Kalau ngomong masalah konten itu sebenarnya mencoba untuk membuat pola yang berbeda. Karena kan biasanya band itu kan ya produktifnya di musik. Betul. Bikin musik, bikin karya, kemudian setelah bikin musik dirilis, launching, tour segala macam, manggung sana sini. Kalau aku menganggapnya itu fucking old school, Pak. Yang mungkin bagiku adalah yaitu siklus anak band kayak gitu. Ya. Aku mencoba untuk membuat pola yang lain. Yang mencoba untuk membuat pola yang lain di mana mungkin dengan konten kita bisa berpenghasilan tanpa harus manggung. Oh, sampean melihat celah ada. Ini satu celah yang bisa menjadi revenue stream baru. Nah, itu yang pertama. Sebenarnya di balik itu juga ada satu hal yang tak bentuk, bahwa band ini kan nggak cuma bandnya aja yang dibentuk, tapi personilnya juga dibentuk. Kalau kita nggak konten, bagaimana cara mengenalkan para personil ini ke orang-orang yang belum tahu? Oh, I see. Ya. Ya kan, mungkin ya. Jadi nggak hanya sekedar bandnya doang. Dan di dalam kontennya Laupan juga kebanyakan isinya adalah personilnya dan tidak menunjukkan kita anak band. Ya. Karena orang, wah, Cak Boker punya band, ngerti kok Cak Boker anak band. Siapa punya band, ngerti anak band aku kemana gitu kan, sama anak-anak gitu kan udah ngeliat dia. Kalau yang dimunculkan hanya sebatas band kita di studio produksi, gak ada yang menonton Pak. Mereka tahu kok kita anak band, dan mereka juga belum tentu tahu apa yang kita lakukan di studio. Tidak semua orang loh. Oke. Si pendengar itu juga nggak mau tahu kok kondisi recordingmu kayak gimana. Yang mau tahu cuma orang-orang yang berkutat di dunia recording. Oke. Nah, sedangkan pasar yang lebih luas mereka nggak tahu. Kira ya rakyat yang studio ngomong apa boleh salon pengajian kan? Iya kan? Itu. Makanya aku coba untuk menunjukkan hal yang lain, bahwa terus kamu nggak perlu tahu proses produksi. Ya cuman tahu kita lagi rekaman, sisanya adalah ya kamu tahu kita seru-seruan di sini. Iya. Dan akhirnya personal brandingnya terbentuk. Dari personal branding terbentuk, engagementnya jadi besar, akun kita ditonton banyak orang, konten kita ditonton banyak orang, yang alhamdulillah mendatangkan rezeki juga. Dan itu sebuah bukti bahwa tanpa harus manggung,
bullshit kalau band ngomongin nggak mau dapat uang semua band itu pengen untuk duit Cak. Iya. Iya kan, entah dari merchandise, manggung atau apapun. Kalau memang akhirnya produk yang kita dapat bisa untuk menghidupi, apa salahnya? Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa gini ya. Jadi premisnya adalah orang ini udah tahu gitu, Laopan Jaya itu band. Iya. Jadi ngapain ditunjukkan lagi Betul. bahwa Laopan ini anak band? Betul. Orang tanpa kita nunjukin kalau kita anak band juga orang bisa tahu bahwa Ya, itu akun band. Betul, itu pemikiranku ya. Jadi akhirnya sampean memberikan entertainment yang lain. Betul. Oh, Betul. Jadi suguhan yang lain lah. sajian yang lain, betul. Jadi sekedar anak band yang orang tahu kita pegang gitar, pegang bass. Jadi makanya konten-konten kita tuh kayak jarang aja, konten nongkrong, konten kita ngeliat TikTok ya, tapi lucu sih kita buat terus kok ngono-ngono. Iya. Berarti ini bisa dibilang sampean men-treatment Laopan Jaya ini bukan hanya sebagai band ya, tapi entertainer lah ya. Jadi benar-benar Laopan Jaya nggak hanya menyajikan hiburan lewat karya musik, tapi juga menyajikan hiburan lewat ya media sosialnya dengan Betul. konten-kontennya itu. Gitu. Karena harapanku sendiri adalah ke personilnya nantinya. Ini di awal aku sudah berpikir bahwa aku harus mensejahterakan anak-anak. Oke. Ya bismillah, ya pengen lah ya, kamu punya pengen kayak gitu, kita bisa sejahtera sama-sama dengan cara apa? Dengan cara jangan cuma satu orang aja yang unggul, tapi semua orang harus, semua personil di sini juga harus unggul dengan cara apa? Ya, Semua bisa mendapatkan spotlight. semuanya. Dan itu harus dengan harapan bahwa nanti kalau semuanya, contoh kecilnya Rico sering pakai George atau mungkin celana pendek, ada brand celana pendek mau endorse, mau masuk, Rico bisa dapat. Nah, caranya gimana Rico dapat? Ya personal brandingnya dong harus ada. Dia menggunakan celana pendek, dia sering kemana-mana celana pendek, lihat ternyata bagus, ada brand celana pendek bisa masuk. Itu sebuah penghidupan juga buat personil loh. Oke. Nggak hanya dari manggung. Kasihan Pak band itu juga, apalagi kita sudah berkeluarga. Kita maksudnya kita orang ini berkeluarga gitu kan ya. Mereka berangkat latihan mulai gak mau duit. Mereka berangkat manggung kadang kita main gak dibayar mulai gak mau duit. Alhamdulillah Laopan berangkat kita nggak bayaran, kita dapat dari produk. Oke. Tetap dapat duit dari produk gitu loh. Ya itu tadi ya, karena sama yang membuka revenue stream lain ya. Betul, Membuka betul. celah untuk ada pendapatan lain dari. Sebenarnya ini bukan hal yang baru, mungkin di luar juga banyak gitu hal yang seperti itu. Cuman tidak semuanya berani untuk melakukan hal seperti itu karena embel-embel musisi, karya, idealis ya, itulah katanya. Cuman ya di usia aku yang sekarang aku sudah melewati masa itu cukup lama ya dan tidak menghasilkan apa. Ya pencapaiannya alhamdulillah di Laopan di tahun 2024 ini ada pencapaian, pembuktian aja ke teman-teman ini loh hasil kita Kak. Artinya yang kalian lakukan konsisten bikin konten itu dari awal sampai ini udah mau 1 tahun ya, itu terbukti dan terwujud ya. Secara statistik engagement naik ya pasti ya. Naik gila parah. Naik gila. Parah banget di band yang usianya belum 1 tahun gitu ya. Belum 1 tahun di. Ya bisa dibilang usia akunnya pun juga belum 1 tahun ya. Belum 1 tahun. Kita awal mula konten meledak itu pada waktu itu ada. Kita tuh nggak ngambil hati soal dibicarakan orang. Karena pada waktu itu rumor di mana, apa nih band opo, band gak manggung kayak ngono-ngono, band konten tok, belum main nang Surabaya. Ya mereka nggodok dewe, digodok dewe padahal ya karena gini kan job aja kan Surabaya ngono. Padahal kita tuh maunya kita jangan main, idealis kita jangan main dulu sebelum kita rilis lagu lah. Percuma kita main itu harus ngerti Pak. Oke masuk akal. Kan? Jadi kita tuh, nah itu yang diolah negatif di luar sana. Cuman kita nggak ngambil hati. Ayo dibuat konten yuk, ayo. Coba kita suatu saat kita lagi kumpul bertiga terus buat konten pertama kita yang meledak. Ya apa lagi kumpul yuk, kenapa nggak tau main ya? Ya kita sengak ngomongnya. Kita nggak tau main terkenal cuk. Viewersnya berapa? 64.000 Pak. Oke. Bagi kita yang akun baru, Ya, saya sudah lihat ini. ya kenceng Pak. Aku masih kita lupa dia. Gila. Nah Itu statistiknya juga bikin penasaran. Nah, itu yang akhirnya Menarik ya. itu baru kita dan kita benar-benar fat algoritma. Laopan ini benar-benar tidak pernah memposting sesuai dengan jam-jam yang bagi orang itu jam-jam yang tinggi ditonton orang. Kita nggak pernah Pak. Postingan itu kita posting itu jam 11:30 malam.
Nanti Laupan ini kalau posting suka-suka aja. Suka-suka. Karena bagi kita fak algoritma. Nah, ya balik lagi bahwa jodoh mati rezeki di tangan event organizer. Bukan. Jadi kayak Tapi Mas, itu kalau misalkan di industri ya, kalau kita bicara industri mungkin karena ini industri entertain juga. Ya, betul. Jadi mungkin patternnya itu udah kayak orang tuh nge-scroll tuh bisa kapanpun kan. Betul. Apakah memang sudah bisa dijadiin pattern kalau memang mau upload bahkan setelah subuh mungkin ya, itu apa tuh bisa dijadiin pattern? bisa. Yang penting ikhlas aja. Tapi ngomongin masalah, tapi benar loh kayak ini nggak tahu ya bahasa aku mungkin salah influencer atau yang jago algoritma mungkin salah ya. Aku mungkin ya Pak. Nek aku posting barengan ya. Contoh nih, posting yang paling bagus jam 5 sore, waktu jam orang pulang kerja, biasa gitu ya. Kau ada orang posting Pak, kebagi nggak? Nah, Masuk Secara akal. logika aku ya, Iya. umur ya aku salah. ada pengalaman soal saya Mas. Iya. Posting aku di jam yang orang nggak posting Pak. Ada kemungkinan postingan kita itu direbut sama banyak orang. Karena di jam itu yang tayang cuma sampai Iya, atau mungkin cuma beberapa doang, mungkin ya. Dan nyatanya memang benar. Ketika aku ngomongin fak algoritma, Laupan itu tidak, alhamdulillah nih, tidak pernah viewers di bawah 3.000. Dan itu sudah terbentuk dari awal. Akhirnya jebol di yang 64.000, ke atas itu 10.000 terus. Jadi kayak ya benar-benar akhirnya aku memutuskan sama anak-anak fak algoritma kita yang buat, terlepas dari kita ditonton banyak orang atau enggak, bullshit kan, bodo amatan. Ya pada intinya sampai having fun juga Having fun kan. aja. Dan sampai juga bodo amat lah. Betul, dan akhirnya ya wes, ya kita nggak ngurusin algoritma, bodo amat, itu udah rezeki aja. Bagiku tuh viewers banyak itu rezeki. Rezeki bukan di tangan algoritma. Betul. Tapi itu masuk akal sih Mas. Karena kan pada akhirnya kan kalau kita logika aja ya. Ya. Kita kan main platform, misalkan kadang-kadang kita main platform di Instagram. Dengan persepsi mayoritas orang itu posting jam 5 sore. Bayangin wong sak Surabaya misalnya Pak. Ya kan? Tayang jam ngono. Terus ya apa kan? Probabilitasnya juga kan ada dia. Akhirnya tuh si viewers ini rebutan loh. Betul. Rebutan. Cuma lagi-lagi juga ada momen dimana aku posting jam segitu kayak sengaja karena aku habis ngedit, wah ini gila Langsung tayang. Enggak delok jam. Iya. Satu gak kemana ya guys. Iya. Mau viewers berapa bodo amat. Ya, oke. Tapi salah satu yang membuat viewers banyak adalah apa? Ya kita kolaborator. Bahasanya satu akun ini disonggo wong telu. Oh, akun pribadi. Iya. Teman-teman. Nah itu kemungkinan jangkauannya lebih luas. Oke. Jangkauannya lebih luas. Karena gabungan dari jangkauan 4 akun akhirnya kan. Betul. Akunnya Laupan sama 3 akun personil. Loh, Oh. seperti itu. Selalu ya, setiap posting pasti langsung Jadi kayak post. iya, kesepakatan kita adalah kita kolaborator. Oh, oke. Karena Menurut sampean apa yang membuat konten-konten Laupan itu menarik? Ono gak sih sampean kok feeling iki konten iki masuk iki akhirnya diulang-ulang terus, bikin terus yang kayak gitu. sering ada. Sering. Ya sebenarnya netizen itu orang yang paling capek dunia. Yang iya nggak sih? Kayak lu sih kayak Tugasnya kayak netizen itu ya. iya, paling sibuk dunia. Iya, Ketika melihat sesuatu yang lucu, sesuatu yang gewatel, ketawa. Tapi ketika disuguhkan sesuatu yang serius, kita sendiri kalau scroll kayak gitu kan. Ketika iya kan, melihat sesuatu yang menarik, lucu, atau mungkin ada poin-poin yang Lucu dan susu. Iya. Itu dua koyak yang pasti naik ya. Iya, pada umumnya aku scroll di IG gak sengaja gak tahu jadi follow konco-konco ini lagi artis bokep sumpah kalau saya cari siapa sih anak artis bokep cantik namanya itu Laila Jenner. Oh, Ada apa ya? Pak nggak ngerti. tak kasih tahu Pak. Lek Jepang ngerti ya. Tak kasih tahu genre itu genre yang extra small. Oh, Genre itu extra small sih Mbak. Jadi aku suka aja sih. Oh, small Toci ya? Iya, toci. Ah, iya. Sama dengan betul tuh. Saya cilik-cilik kok cian ini. Sego kaci setengah itu. Setengah kunyit. Sampai tak bukan kau begini.
Tapi ya, jadi aku sampai ngelihat ya, akhirnya berhenti kan, karena ada poin yang mungkin kita sukai. Wah, ada. Nah, Poinnya ada dua. iya, poinnya sama kurang lebih analoginya kayak gitulah. Jadi kayak orang-orang ya, ketika kita suguhan yang tidak menarik, contoh kayak yang flat aja, sehingga ono lucu nih apa segala macam, biasa naik. Tapi koyo konten-konten yang ada konten-konten yang lucu-lucu kok. Berarti use komedi terus ya? Komedi, band komedi kok. Ya. Enggak, maksudnya komedi yang komedi kan macam-macam tuh kontennya. Nah, maksudnya konten yang seperti apa yang nemu nggak sampai yang akhirnya kita bikin lagi yang seperti ini diulang-ulang no? Oh no ya pasti ya. Pasti, aku nggak tahu nama kontennya, cuman ini bahasa buat sih ya, kayak konten dimana kita banyol aja. Sebenarnya keluarkan kalimat-kalimat lucu. Kalimat-kalimat. Sebenarnya tuh ya konten itu nggak susah-susah deh ngeliat apa yang FYP ini. Arek-arek lawan itu punya grup. Grup itu isinya adalah konten-konten sing FYP. Yang di-share di situ. Samain ATM aja. Iya. Konten-konten ATM aja kita ngeliat. Iya. Dan iki lho, Cuk. Packaging arek lawan itu mendukung, Cuk. Alhamdulillah. Mendukung, Cuk. Maksudnya aku kayak untuk apa ya, rai sing ya iso komedi kok mana kita bisa sampaikan cuk lucu aku lihat ekspresi kau usah ngomong lah ekspresi itu ada Gimana gitu Pak. Itu mau paling lucu sedunia gitu. Dia mau diajak konten apapun itu tidak malu. Dan karena memang dia ada kebutuhan untuk engagement juga. Dia mau orang, nggak mau kontennya serius. Berarti itu sih menang. berarti satu band ini kalian memiliki kesadaran untuk produktif di konten semua. Alhamdulillahnya seperti dan itu tanpa unsur kesengajaan. Oh, Tapi unsurnya adalah kebiasaan. kebiasaan menarik. Ya apa ini? Membiasakan saja. Jadi melihat awalnya ada yang tidak suka konten. Si drummer nih, drummer kan orang yang tidak terlalu suka konten dan pendiam dan yang lain-lain. Ya. Ketika dia masuk ke sini, mereka melihat bahwa aku mau nggak mau harus ikut sama teman-teman ini untuk bisa menjadi seru dan lucu dan ini nggak usah dipaksain. Saya ngelik aku kok, kadang saya ngelik ikut tanpa kamu harus mengikut jadi lucu. Kamu akan ikut jadi lucu kok. Mulai akan sadar konten terbiasa. Konten kayu, konten kayu kayak akhirnya mau. Oke. Jadi karena unsur kebiasaan, kalau tidak biasa nggak iso, nggak akan mungkin bisa Pak. Setuju. Karena awal mula aku ambil teman-teman dilarang duduk ini bikin konten silahkan duduk ini. Tujuan awalku sebenarnya adalah membentuk habit produktif. Ya. Membentuk kebiasaan produktif. Jadi ayo kita membiasakan diri untuk membuat sesuatu. Jadi kayak setiap minggu itu ada yang tayang. Setiap minggu ada yang tayang. Nah, jadi akhirnya karena udah terbiasa, akhirnya berproses kreatif itu sudah tidak sulit karena udah dibiasakan. Bahkan kayak kita dadakan syuting kayak gini, nggak perlu aku nyiapin materi. Bahkan aku bilang ke teman-teman kan men-challenge diriku sendiri ya. Silakan duduk ini aku nggak mau pakai skrip karena ya kita membentuk kebiasaan aja lah. Jadi kayak aku kebiasaan ngulik, tak biasain kebiasaan ngulik. Ya walaupun sebenarnya di kehidupan kita sehari-hari mungkin kita semua itu udah produktif, suka ngulik dan lain sebagainya dengan caranya masing-masing ya. Tapi kan tanpa tujuan. Betul. Maksudnya nggak ada tujuannya ya untuk kita sendiri aja. Nah tapi di sini maksudnya adalah ngulik tapi ada ininya loh. Ada kayak ngulikmu tuh buat apa? Ya, betul. Nah itu. Tapi akhirnya ya di lapangan itu awalnya aku sing excited itu gila Pak. Aku konten nular. Si Rico. Kapan lagi kita konten nih? Konten rek. Muncul di Kiko. Rama. Akhirnya muncul kesadaran itu ya. Itu gitu. Akhirnya aku terbantu dan akhirnya jadi resah ketika sudah terbiasa melakukan terus tiba-tiba ada absen itu jadi ini ya, jadi resah sendiri. Dan sampai mereka tuh bisa marah loh. Di lapangan itu sampai marah. Ini minggu ini gak ada konten dah. Dari yang video kemarin gak iso dulu aku seneng. Wah, anjir. Tapi aku semua gak tahu. Ini biasanya godol itu sing. Jadi sing paling gak ada konten mana? Ayo kita ketemu yuk. Mosok gak ada konten. Jadi sampai mereka marah. Tapi itu bagiku positif ya. Oke. Karena ya mau nggak teguran. mau nggak mau itu adalah bagian dari dimana jangan sampai kita
turun secara orang tahu bahwa lawan mana lagi di kontennya ditunggu banget. Konten sing aku dikepruk botol pecah. Konten sing aku dilono iki ben konten pecah. Sampai di komen sama Mas Anji. Anji ngomong karena pada waktu itu aku juga pokoknya konten sing aku dilono wis konten yang paling pecah. Kayak konten yang aku dilono iki ben apa ben konten ngono. Tenang, kita buat konten lagi tapi mburi itu produk, Pak. Gak apa-apa kita bikin konten, kita mengucap nggak ngomong masalah itu, kita ngomong masalah produknya bla bla bla. Ya akhirnya jadi hal yang baik, hal yang buruk diomongkan jadi hal yang baik. Apa ngomong lah, bebas. Sudah biasa diomongin dari dulu kan kita, Pak. Iya kan? Anda juga kan suka banget diomongin orang di mana? Iya kan? Sentang-senting Itu siapa? Hah, Cak Bokir siapa yang berapa? Hah, siapa coba? Oh, kenapa ya buat aku kulik kabar wah. Pancet aja ngomongin. Aku aja tahu dirasain nang. Aku ngerasani awakku dhewe. Sumpah. Ora iya arek ngerti kabeh. Jadi ono arek enggak seneng ambek Cak Bokir, tapi gak ero Cak Bokir itu sing ngendi. Aku Sadar sih gitu, sadar lagi gitu. aku mesti lek kenalan ambek wong-wong sing belum ngerti aku. Aku mesti memperkenalkan diriku dulu Cak Bokir sih. Bukan. Nah, aku mesti random jo, aku ngomong Ramses, piano Leonardo, lek aku ngono sopo Rafael, ngono misale. Mesti ngono kan, aku gak ngerti lah Cak Bokir. Aku ngomongin masih kenalan sama Ramses, aku ngomong ngono jo. Tapi memang Ngerasani aku dan aku nambah-nambahi. Iya, tapi kan jadi ngomong paling anda Cak pada Bokir. dunia kan. Aku nambahin ngono Mas. Anda Cak Bokir yuk, ada 5 arek. Aku tahu Mas, arek ini aja nih. Aku sebelum for information teman-teman dilarang duduk. Bener ya, ngomongnya dilarang. Silakan duduk. Silakan duduk itu nama ininya Ya, kan, nama dilarang programnya. duduk. Pertemanan ketemu pertama Cak Bokir itu adalah aku bukan ketemu dengan Cak Bokir tapi yang diceritain bapakku. Itu aku ada namanya Cak Bokir. Wah dia tuh poin pikiran itu poin. FS pas yang pertama ada aja. Soal sih mau iya ngomong. Ketemu pertama pas panggung itu aku pakai baju. Terus kene tak gane lambene kok membuat excited bapakku ngono sapa iki ngono. Kan aku seneng ngono. Iya. Apa nama bandnya? PDC apa PDC celana? Cok, saya sering aku gila itu kau. Iya. Aku jadi inget kau mulai sedih aku. Iya, zaman-zaman itu ya. Bandku saya misi celana. Seru banget hebat. Tak mungkin. Kita sampai mana tadi ngobrol ya? Itu Udah tinggi. Sampai akhirnya bisa masuk produk, Mas. Iya. Sampai itu ngonten berapa lama sampai akhirnya ada produk masuk? Ya kurang lebih dari awal Januari kita menyelesaikan materi, Februari lah sampai akhirnya Menyelesaikan materi itu apa lagu? lagu. Jadi konsep kita itu secara tidak sengaja akhirnya terbentuk. Kita menyelesaikan materi harus di awal tahun, harus selesai semuanya mixing mastering. Untuk klip itu bagian dari konten. Jadi tidak harus dengan klip menyelesaikan materi produksi di studio recording ini. Kalau materi sudah siap, di bulan selanjutnya mau buat klip itu ada konten. Karena di dalam klip itu nanti ada behind the scene-nya, ada prosesnya. Itu konten, Pak. Ya, Itu konten. semua bisa di-develop jadi konten. Betul, semuanya kayak gitu. Yang penting di awal. Nah, kurang lebih sampai bulan Agustus, September akhirnya ada produk masuk. Setelah kurang lebih 8 bulan 9 bulan konten, 8 sampai 9 bulan konten lah. Akhirnya ada produk masuk. Produk masuk itu gara-gara ngelihat konten-konten kita. Oke. Ya itulah kurang lebih 8 bulan. Oke. Sampai produk masuk. Itu nggak nyari ya? Nggak nyari. Alhamdulillahnya disambut baik. Jadi ada teman kita yang pada waktu itu apa ya cerita ya? Kau Jadi aku mau konten biasa lah ya, arek kan arek doyan minum, ibaratnya kayak gitulah ya kan. Kita latihan minum, pada waktu itu kita minum botol plastik. Fat, aku lagi nih Fat, aku kebelet nguyuh. Jadi apa lagi? Kan ini klip-klipan kan saya main naik dulu lah. Aku tak ada bal-balan sama substitusi nih. Tapi jujur duduk ini tabokkan banget sih gitu. Wajar itu. Itu kan sendiri.
Pipis loh. Bajingan loh. Bajingan loh. Iya. Tak ada motor paling kita pulang dulu. Ya 1,5 liter ya. Itu ceritanya mau ya apa ceritanya? Nah itu 8 bulan konten itu. Aku kemana? Ya gara-gara itu gitarisku itu naruh minuman plastik lokal, minuman botol plastik di atas headnya. Dia lagi nyoba head di studio. Itu gak ada label. Ya, itu produknya udah ada. Udah ada labelnya, udah ada tutup hitam. Kita buat story, terus dari itu sama temanku yang kenal sama si distributornya produk itu tadi, ngasih tahu kamu lagi ada program apa, lagi ada program aku mau jalan sama influencer atau band atau apapun itu yang bisa support produkku deh. Tag-team sih. Aku lagi langsung kita langsung tahu ya. Kan kamu tahu loh. Ya itu. Sudah selesai, mari ngono dikasih tahu story-nya Laupan dan juga postingan-postingan kita gitu. Konten gitu. Dia langsung si distributor langsung aku mau ketemu sama anak ini. Mau ketemu aku sama anak ini. Berarti mereka itu nggak melihat Laupan Jaya itu siapa, seorang apa, Dia melihat konten masyarakat. Dia cuma lihat konten dan engagement-nya. Betul. Dan itu memang disampaikan sendiri. Aku juga tanya pas ketemu, halo mas ya langsung diambilin produknya. Kita coba produknya pada waktu itu minuman. Ada banyak minumannya dia, terus dicobain, coba mas. Oke kita minum bareng, kita minum. Dia tuh cuma ngomong kayak gini. Oke sudah ya, sudah ngerasakan? Gimana? Bagiku enak. Dia ngomong. Bisa Sama nggak? katanya nyebut merek apa nanti los. Bisa nggak botol yang di atas ampli gitar itu tadi tak ganti whisky? Ngono pak. Oh, aku dengan wibawa menjawab ya, yo boleh pak silakan, boleh pak silakan tapi dalam hatinya yes, ngono cok. Tapi tetap kontrol Kontrol. Dia sampai jatuh ini Oh boleh pak, nggak apa-apa nanti kita ajukan kerjasamanya. Oh, tapi dalam hati, iya, terima kasih. Oh, akhirnya cuma 3 kali pertemuan doang. Pertemuan pertama dia ngomong silakan ajukan budgetingnya untuk produksi. Oh, kita penawaran Dan ajukan ke saya. Tak Kaino, tak kirimkan. Nggak dibalas sama dia. Tiba-tiba ada chat, bisa ketemu lagi. Ketemu yang kedua sama apa ya bahasanya bosnya, anak kepercayaan bosnya lah ibaratnya. Dijelasin semuanya. Nominalnya kita setujui. Kita kasih produk 12 botol. Dan itu yang tertera dalam kontrak. Selebihnya kamu boleh minta unlimited. Bajingan. ngono sampai gak nyesel anjuk gak dinyang besok ngerti ngono tak undak lemah Dalam hatiku ngene, iki pengen pindo dia nih gitu. 2 kali lipat dia nih gitu. Karena mungkin dia ngeliat potensi. Terus aku iseng kan tanya. Kenapa kok memilih saya dengan banyaknya band lain yang mungkin? Ya, dari sekian banyak musisi yang ada di Surabaya, mungkin mereka kan cari tapi relevan nggak ya kalau misalkan kita nih bicara perusahaan nih misalkan aku cari untuk area marketing area sini nih, tapi era digital nggak relevan ya harusnya ya, karena konten kan bisa sampai mana-mana kan, walaupun kamu mau dari dari Surabaya, mau dari Sidoarjo, kamu mau dari Madagaskar, yang penting kan gitu loh. Secara statistik konten itu sampai mana aja. Betul. Jadi dia nggak melihat itu, dia melihat karena yang pertama kita selama 8 bulan konten itu menyuguhkan keseruan. Berarti iso nih buat teman-teman yang ada di daerah-daerah selama kalian masih punya akses internet ya. Betul. Sangat-sangat bisa. Sangat mungkin. Karena jangkauannya luas banget. Bahkan konten kita di lautan kalau ngelihat dari dashboard profesional benar ya ngomongnya. Itu penonton kita itu non followers. Oke. Yang paling menguasai itu non followers. Mereka mungkin tidak mau follow akun lautan ya. Tapi mereka menonton konten tersebut. Iya, oke. Jadi jangkauannya dapat dong. Ya. Karena aku juga akhirnya aku juga presentasi hal itu. Ini Pak, ini engagement dari Laupan, ini engagement dari masing-masing personil. Tak tunjukkan sama dia. Iya. Aku mau. Dan sebenarnya perusahaan bisa melihat itu kan, Van ya? Bisa ya. Bisa aja. Misalkan perusahaan mau tanpa perlu Mas Jagat ngasih tahu. Oh nggak bisa dong. Karena itu kan di akun. Iso ya Van ya? Ini kerjaannya hari ini. Misalkan kamu mau ngelihat Akunku. Berapa statistiknya total? akun ini? Bisa. Soalnya beberapa pengalaman dari band-band yang kiranya pernah ngasih proposal itu, mereka sekarang mainnya ke statistik IG. Jadi statistiknya mereka attach di dalam proposal tersebut. Di proposalnya kan? Iya. Di proposalnya. Enggak, gini loh. Jadi di akunnya di situ.
Kayak gitu, Bang. Misal kamu perusahaan atau kita nih dari Insting Creative Lab ada pesanan dari perusahaan dia minta kita carikan KOL. Iya, Kita kan nyari kan otomatis kita harus tahu kan statistiknya mereka ini. Bisa lihat? bisa. Bisa, Mas. Bisa. Kamu melihatnya dari mana tapi? Dari ini mas, biasanya dari proposal itu. Tapi Proposal dari proposal. kalau untuk yang untuk KOL kayak gitu-gitu, itu biasanya dilihat dari view follower. View kalau Iku lho, apa jenenge? Website apa? Website. Social blade apa sih? Oh, iku. Ya, itu Bisa kan ya? bisa, Bisa. sebenarnya. karena aku beberapa Karena aku pernah melakukan itu, cuman aku lali website. Oh, social blade. Sosial blade ya, nggak tahu. Ya salah social blade iso. Sampai misal pengen nonton akun arek misalkan untuk apa ya? Untuk melihat posisi laupan ini sampai sih like di apa di antara musisi-musisi yang lain itu pakai website iku mau lek gak salah iku lali aku juga nggak tahu sih kalau perihal itu karena ada beberapa juga ada terakhir ini ada juga salah satu brand rokok besar yang akhirnya mereka kontak untuk dia lagi ada program jalan dengan KOL menawarkan untuk Laupan apakah mau dia minta engagement dari Laupan dari ini akhirnya kita untuk screen record terus kita capture kita kirimkan masing-masing personil jadi mereka butuh data realnya dari akunnya si yang bersangkutan. oke. Dan itu kayaknya sih lebih real sih. Sip, ada dulu gak usah di post gak apa-apa aman gak usah di post Kakak. kita dengarkan dulu di sini adalah apa podcast ada tak tinggalmu Itu sih. Podcast santri. telepon ada Oh enggak. Ini apa mas? Apa Cirengkol mas? Oh Cirengkol. Oke, Kita kantong sih. Harus internet itu. tuh bisa tapi kan lu gak bilang lagi Kalau ini ngomongnya agak lebih luas. gak mau mas Karena itu Tapi sehari harus berapa konten? enggak Oh, kan ada ya. Ya dirapel mumpung sedino ya. nah Hmm. bisa sejuta maksimal apa iya kan jadi kayak sekali ketemuan nih karena kita kan jarang ketemu bulan ya. Kamu langsung tuh limo. Soalnya kan mau dari masih kan latar belakangnya teman-teman volunteer kan ya kan cuma volunteer jadi kan ono kesibukan yang lain jadi kan sehari kudu dirapel loh. Akhirnya itu apa? Iya. Satu podcast ini langsung enggak maksudku edit. Kayaknya itu mau di full tuh. kalau apa ini soalnya ono beberapa arek kan sing Ada keceplosan atau apa? aku Kan ngerti itu kok lah iki kan ngomong. lari maksimal tiga sih Ih, lo sampai baterainya tak jaring. enggak man. Mana? Biasa kan direkam desa. Kamu kok mas dia sebenarnya mati enggak rekam. Tapi ini tadi gini kok. Saya dikalkulasi sih kurang lebihnya 30 ah. Saya sudah tahu namanya hasil aku kerja. PDC gimana ya? Jadi oh mas kesibukan nih. agak Nah, nggak untuk gue passionku sih passionku kan turu ya oh kantoran. iya passion sih mas
Entah kok asem lagi semua. Waktu-waktu luang baru ini beneran ini makan ini. Terus aku dihindarkan dari hobi-hobi mancing dan minum anu air bersumur. Iya, Cuk. Sebagai bapak-bapak, ya kan? Tonggo-tonggoku wis mulai tuh ngingu-ngingu mano terus melok-melok gantangan. Alhamdulillah aku gak mancing, wis mulai tuh kutu alat pancing tuh kanca-kancaku. Alhamdulillah aku gak. Aku yang anteng. Ya bukan berarti aku hobi sing elek ya, Iya. cuman aku koyo mending ini sih aku, mending ini. Padha-padha Iya, dewe lah. iya. Ya aku sih anteng nang omae, manukku 3 dulinan ku anteng. Anteng ya. Kayak Tiga tulisan ini maksudnya kepitan, padu-paduan, ya. Ini kan tulisan lagi udah ya. Oke, kita lanjut lagi. lanjut lagi setelah break azan ini luar biasa ya, salah satu podcast yang mengutamakan azan meskipun tidak ada azan tadi kita tetap rasa-rasanya Tidak bisa menahan diri jadi hebat loh, kita tadi mulainya terus teman-teman ini semua buka puasa loh for Indonesia. Top. Top. Berarti ini udah ada brand masuk yang tadi ya minuman. Ya itu gara-gara itu akhirnya mereka mengaturannya untuk memberikan ada nominal di dalamnya plus produk itu tadi. Dengan itu kita ngomong, akhirnya kita meeting dengan teman-teman lapan, kita ngomong bahwa ini loh hasil kita, bahwa kita nggak manggung, memang kita barusan aja rilis, kita tuh baru rilis itu bulan Agustus Pak. Rilis apa itu? Rilis single Loh, yang Januari itu? Januari. Kalian bikin produk, kita buat lagunya. Oh, bikin lagu Iya, tapi belum direkam. Oh sudah direkam. Sudah direkam. Januari itu sudah selesai semuanya, cuma kita nggak rilis. Karena kita, impian kita adalah rilis tidak di Surabaya, kita mulai Bentar, tidak rilis berarti di semua digital streaming juga tak ada. nggak ada pada waktu itu di awal Januari 2024 ya. Oke. Jadi kita buat semuanya, isi masterin semuanya. Kita harapannya adalah materi ini kita rilis semuanya berbentuk EP di luar kota Surabaya, karena kita tidak mau di Surabaya. Yang tadi di awal kita ngomong tadi itu. Akhirnya kita mencoba untuk buat menawarkan bla bla bla. Sempat sih ini mungkin tidak diceritakan di banyak tempat. Aku mau cerita boleh tuh. Kita itu pernah dilamar produk skincare. Mancuk. Ya, Itu di bulan Juli. skincare. Yang punya skincare ini temanku, kenal gitu. Suatu saat tahu pergerakannya Laupan. Wah, seru ya lagunya Laupan. Pada waktu itu ada satu lagu judulnya adalah kayak ya judul eksplisit ya, Lonte Tobat. Mereka dulu suka. Ayo datang ke tempatku, apa yang bisa kita kerjasamakan. Aku iseng, aku buat proposal. Aku mau rilis pada waktu itu di Jogja. Jogja buat proposal dengan semua produksiannya tak gawe kabeh dengan nominal yang lumayan lah pada waktu itu. Tak tawarkan. Proposal cuma dilihat, ditaruh lagi. Aku mau. Cuman pada waktu itu dalam itu yang ada sisi idealis itu wajar ya dari setiap personil tuh ngomong. Kita belum darah-darah, kita belum apa-apa. Kok tiba-tiba kita sudah dapat uang besar, bagus tapi itu. Oh, itu. Bagus sih sebenarnya. Dan kita tuh ngikutin sih. Oke. Ya usah kapok. Jadi kita nggak usah diambil. Pada waktu kakaknya mau kesebut lagi. Pada waktu itu mungkin ya bukan cari untung secara gimana ya. Kita produksi yang jelas pasti kita harus memberikan ke teman-teman dan yang lain-lain. Intinya untuk produksi nutup lah ya. Produksi nutup dan lebihnya juga angkanya belasan. Yang akan berencana aku tak bagi untuk teman-teman ini meninggalkan keluar kota 4 hari 3 malam. Di kawan meninggalkan keluarga. Iya, maksudnya dalam arti kan berangkat ke Jogja. Oh, maksudnya Meninggalkan keluarga. Iya ya. kan, di rumah. Dan aku gak ngerti wong omahe yo. Ya, maksudnya itu ditinggal sebentar. Ya, ditinggal sebentar. Minimal 4 hari 3 malam itu tadi. Kamu ngasih uang ke keluargamu, aku tuh mikirnya tuh kayak gitu. Udah tak spend buat itu semuanya. Gitu loh, per masing-masing orang. Itu di ACC sebenarnya. Udah di ACC. Kita sudah. Terus alasannya apa ngomong sih guys? Next project kan. Next project aja. Mungkin kalau di lagu ini terlalu eksplisit dan lain-lain, padahal sudah ya sebenarnya bukan. Tapi apik jawabannya mulai
Iya. Tapi akhirnya mau ngerti kan? Gara-gara nonton ini. Enggak usah lah. Karena kita punya pengajian yang lebih lagi. Oh, Oke, di atas lagi masih ada lagi. tapi menarik. Tapi itu adalah pencapaian. Ya. Lagi kali ngomongin masalah pencapaian ini sekali lagi mau dibilang tak takabur ya bukannya. Hasil dari konten, Pak. Oke. Bahwa aku dilamar dengan nominal puluhan juta untuk rilis baru nama produk skincare tersebut. Bahwa kan produk tersebut melihat ada potensi di band ini. Oke. Ngono loh ceritanya. Kenapa aku campaign untuk konten-konten? Ayo teman-teman band ini harus nonton karena itu. Aku juga mendapatkan hasil itu. Oke. Iki cukup menarik ketika sampean pernah dianggap sebagai fan konten. Kenapa sampean akhirnya ya udah bodo amat aku untuk konten aja. Malah sampean nggak pengen ini kayak produktif bikin EP atau apa itu. Pingin karena Tapi kenapa kok nggak dulu? Kok ngonten dulu aja lah yang banyak. ketika kita buat EP tiba-tiba terus orang-orang melihat Oh. kekuatan branding personilnya juga kurang kuat, Pak. Oke. Aku paham. Ini kurang lebih podo sampai aku pernah menjalankan strategi ini, cuman beda bentuknya ya. Jadi aku tuh sebelum rilis album, sebelum rilis EP ini saya ya teman-teman ya. Jadi di kepala aku begini, kalau aku tiba-tiba launching album, aku tiba-tiba rilis album atau EP, tanpa ada yang tahu siapa aku, ya udah. Ketika launching album ya orang juga sopo iku sing launching album, Iya. harus sing ero karena nggak apa ya, album itu nggak punya kekuatan magic yang tiba-tiba ketika kamu bikin terus tiba-tiba simsalabim bandmu langsung dari terkenal, dia nggak punya. Ada pun itu juga rezeki kan. Iya, tapi kan untuk bisa melakukan itu kan ada langkah-langkah Betul. marketing, ada langkah-langkah promosinya ya kan? Nah, yang ada di kepala aku waktu itu adalah kenapa nggak kita pasarkan dulu aja bandnya. Jadi logikanya begini, kalau aku misal nih bandku yang tahu bandku itu 10 orang, maka ketika aku merilis album atau EP, yang akan membeli albumku sudah pasti maksimal 10 orang. Betul. Nah, itu pun kalau 10-nya beli. Nah, tapi kalau misalkan sebelum produknya ini dirilis, yang mengerti bandku sudah 1000, maka probabilitas untuk Orang membeli produk itu udah lebih banyak. Betul. Jadi akhirnya yang dilakukan bandku waktu itu adalah ya kesana kemari, main kesana kemari, manggung sana sini, luar kota, pokoknya sikat aja lah kabeh iku. Jadi akhirnya ketika bandku Hikam ini ngerilis album, sudah banyak yang tahu dan sudah banyak yang menunggu albumnya. Nah, kurang lebih seperti itu, cuman ini bentuknya adalah konten. Betul. Sama aja kan sebenarnya. Iya. Tahu nggak ada strategi yang lain kan? Apa itu? Yang kita kerjakan di Laupan, yaitu adalah membantu personal branding teman-temannya, Personil yang personilnya. Jadi kita itu secara tidak sengaja terbentuk di pertemanannya Rico, si Rico gitarisku itu. Ketika dia datang, orang semua membahas Laupan konten, tapi dia tidak pernah cerita tentang dirinya. Dia menceritakan personil-personil yang lain. Aku pun juga sama. Ketika kita ketemu, aku menggunakan pola kayak gini nggak sengaja. Lu sama aku juga. Jadi kita itu karena teman yang ketemu kita cabokan ketemu aku. Nggak ngerti sih aku kayak apa. Iya, harus ngerti. Karena gak apa sih ngerti. Yang belum tahu adalah personil-personil yang lain. Ada yang lain aku nggak ngerti. Nah, ketika ada ke-excited-an Cak Boker terhadap band ini, yang tak ceritakan bukan aku, Pak. Kelucuan area-area itu. Oke. Dan itu dilakukan semua personilnya Laupan. Oke. Dan itu sudah jadi apa ya? Sudah jadi SOP di Iya, band iya, ini. iya. Jadi biasanya ketika teman kita bikin band, kita support band itu karena itu ada temanku. Betul. Nah, jadi sampean melakukan sesuatu yang terbalik, ya kan? Sesuatu yang terbalik karena teman-temanku kan udah ngerti aku. Betul. Jadi supaya teman-temanku ini lebih excited lagi, sehingga dia Aku tuh menyuguhkan hal yang nah, jadi nggak support bandku bukan hanya karena
aku temannya, tapi ini juga ada teman-temanku yang cukup menyenangkan untuk jadi teman kalian juga. Iya, diceritakan. Pas ketemu nggak kenal. Dia nggak kenal nih. Contoh aku sama Riko jalan. Ketemu sama temanku nggak kenal. Dia bisanya apa? Mas Riko. Dia nggak kenal. Tapi karena mungkin aku sudah mencoba untuk membuat branding si Riko ini sudah oke gitu kan. Kontennya juga dan orangnya memang seperti itu. Mereka udah kayak teman, Pak. Dan itu sangat-sangat membantu sekali. Sangat-sangat cepat sekali. Oke. Aku bisa ngomong karena aku sudah melakukan. Karena aku sudah melakukan. Hampir semua ketika ketemu aku membahas lautan yang ditanya adalah orang-orang selain aku. Ya aku tak sambut baik, Pak. Ya, wah, Riko, kayak gitu-gitu. Tapi kalau memang iya, seperti itu. Dan itu hal yang baik menurutku. Karena satu sama lain saling membantu. Ya, strategis. Oke. Jadi ini menurutku ada banyak yang bisa diambil pelajaran ya buat teman-teman ya. Maksudnya dari apa yang dilakukan Laupan ini yaitu konten itu adalah satu celah yang bisa kita coba. Karena dari situ juga bisa masuk penghasilan yang lain juga selain dari manggung. Teman-teman juga bisa jadi KOL ya kan. Betul. Nah, Dan itu peluang sangat besar sih. Karena akan membantu perekonomian band tersebut. Oke. Gitu. Ya ini bisa dicoba ya buat teman-teman ya. Jadi produktif bikin konten nanti kalian bisa ada celah lah, revenue stream Pasti, Pak. baru. Kemudian selain itu juga ini sebenarnya juga mempromosikan band kalian lewat konten ya. Betul. Jadi ketika kalian nanti akhirnya rilis album atau EP itu udah banyak yang tahu. Kenapa kita tidak menyibukkan kita di studio atau recording atau pas kita manggung itu jarang banget karena memang jarang manggung ya kan. Dengan harapan apa ketika kalian melihat sisi kita sebagai sebagai musisi, kalian datang. Dan itu terjadi juga, Pak. Jadi ya ada fanbase kita mungkin tidak terlalu banyak ya. Pasti benar-benar yang ngikutin Laupan. Mereka penasaran dengan Laupan. Karena lihat dari konten-konten itu kan. Karena lihat dari Jadi pengen ngerti ini bandnya kayak opo. Iya, kayak gimana dan mereka datang ke satu titik, mereka datang bawa mini flag, mereka datang sudah ada dan iya. dan aku tanya sama mereka ngomong, kenapa kalian? Ya Mas gak pernah posting main gue. Akhirnya ada titik, aku kayak ngerti dan datang. Oke. Tapi teman-teman juga nggak harus niru plek-plekan strategi. Maksudnya nggak harus niru plek-plekan konten Tapi sebenarnya Laupan ya. ini- Maksudnya sesuaikan dengan betul. brandingnya kalian masing-masing. Ekstrimku adalah kalau mau niru gak apa-apa. Nek aku yo, jangan gengsi lah. Pasti aku kita bukan orang-orang kayak niru aku. Gak men. Aku tuh justru malah aku tuh ngomong ke teman-teman KB, Pak. Konco-konco KB ngomong kayak no. Karena ada peluang apa? Di brand yang masuk ke aku, bisa jadi juga nyari yang lain dan aku bisa menawarkan karena brandnya dia banyak. Ngonten, nanti tak kenalin sama dan aku nggak akan pelit untuk kenalin kok. Kalian cari sendiri juga bisa, kalian menawarkan sendiri juga bisa kok. Jadi mau niru pun gak apa-apa. Iya, cuman khawatirku konco-koncoku ono sing bene death metal, black metal, terus kontennya kayak Laupan Jaya gitu. Tapi justru nggak ada salahnya loh. Nggak ada salah karena memunculkan sisi lain, Pak. Contoh banyak band di luaran sana juga yang seperti itu. Iya. Band ngoyot gak karuan, tapi dia menunjukkan sisi lain di dalam kontennya. Ono. TBDM, The Black Dahlia Murder itu juga Betul. menampilkan sisi yang fun sekali. WC tak aduh. Ayo ngacak. Nah itu jadi hal yang Waduh. itu jadi hal yang bagiku adalah hal yang menarik. Kalau mau nih gak apa-apa. Bahkan aku berharap bahwa kontenmu meledak. Nih contoh, ini hitung-hitungan kasar lah. 10 band dengan konten yang sangat-sangat lucu semuanya. Kita kolaps. Ayo kolaps. Ambil aku yuk. Meledak. Bisa jadi komoditi yang bagus gak? Bagus loh, Cang. Juga. Tapi loh, kita tuh udah nggak perlu gengsi-gengsian mana. Udah cukup, Pak. Aku tuh mau banget collab ada kontennya anak band lucu atau mungkin ada konten yang seru mau collab, ayo kolaborator Pak di Sombo bareng. Kalau viewersnya naik semuanya di tempatku naik, engagement bagus, aku apik, kita kasih tahu dari Laupan dan juga kontenku sendiri ya, konten pribadi.
engagement pribadi profesional dashboardnya dengan followers gini loh Pak. Kurang lebih 300 Oke. ribu. Iya, iya. Iku Dalam 30 hari ya. dalam 3 itu bagiku sebuah pencapaian dengan akun yang kecil ya bagiku aku cilik. Lewat aja nggak apa-apa, tenang. Dengan akun yang kecil bagiku itu sebuah pencapaian. Aku ngagupi lagi orang tak aku, cuman ini sebuah bentuk kalau aku punya 10 teman band dengan konten yang ya bagus. Ya dengan konten apapun itulah, tapi memiliki engagement rate yang bagus. Kemudian saling melakukan kolaborasi. Wah gila Pak, pecah Surabaya. Oke. Terus gak usah event-eventan, kita dapat uang kok. Ayo wis, event ya. Karena tidak ada lagi rezeki di tangan IO. Enggak ada. Kalau masalah itu semua dan bahkan IO pun akan melihat dari situ loh. Sekarang IO ngambil band. Band apa sih lagi? Iki sih lagi kontennya gila-gilaan. Bukan hanya musiknya saja loh. Nah, aku masih di situ ya. Karena event juga pasti kan mempertimbangkan traffic ya. Betul, mereka butuh orang yang datang. Dan impiannya Lawan itu kita datang ke sebuah event konser musik dan sebagai pemain musiknya tapi sebagai KOL Pak. Wah iya. Arahnya ke situ ya. Arahnya ke situ. Main, kamu mau main aku gak apa-apa, kamu punya harga. Kamu mau aku jadi KOL, aku juga punya harga. Semuanya berharga Pak. Bukan kita money oriented, tapi lagi-lagi bahwa kita sama-sama membutuhkan ya simbiosis mutualisme. Ya sampean tahu dan menyadari bahwa sampean dan produk-produknya sampean itu memiliki nilai jual. Kalau aku melihatnya sih seperti itu. Alhamdulillahnya tuh maksudnya ya Sampean memiliki sense itu. Bahwa ini bisa dijual, ini bisa dijual. sebenarnya semua band itu bisa kok. Aku ke teman-teman juga ada beberapa teman-teman band rock punk semuanya juga ngomongin masalah itu. Mereka aku respect sama seperti yang tadi bilang tadi. Aku respect ketika ada teman band juga yang sama ketika ngomong, Mas aku pengen melihat polanya laupan seperti apa. Tak buka kabeh Pak. Demi Allah tak buka semuanya. Mulai dari prosesku, produksi, timeline-nya segala macam tak buka. Ayo, gede nonggonanmu. Akunmu besar. Buat teman-teman ini sudah dibuka sama Mas Jagat. Kalau mau sharing-sharing atau apa, Boleh. Langsung Gak apa-apa. ke Lawan Jaya. Ya betul. Jadi silakan buat konten semenarik mungkin dan kita collab. Mulai dari kita dulu aja 2 band nih. Nanti band yang lain adalah kita collab lagi. Udah nggak musim gengsi wah vlog ke bawah lah. Dilarang dulu juga melakukan itu ya Mas. Jadi maksudnya aku relate karena kita juga melakukan itu dan emang efek ya. Jadi setiap silakan duduk posting itu pasti aku collaboration post. Itu tadi gagasannya Mas ini tadi juga memang Mas Jagat itu bagus loh, kayak misalkan sama lah ya kayak visi kita kan gitu kan. Jadi kita menciptakan suatu ekosistem yang saling kolaborasi. Iya. Karena tujuan goalsnya kan menciptakan ekosistem. Dan aku sih gak eman Pak, kayak berbagi kolaborasi itu gak eman sih. Apa sih sendiri mani dari media sosial itu kalau memang itu bisa jadi rezekinya banyak orang, ya kenapa enggak sih? Iya. Senang unus tak butuh amat. Oke. Oke, ini dari tadi kita ngomongin konten ya. Nah, sekarang Seru banget ya. Ini apa ini? Langsung konten gak ditakoni lagunya ya. Ben konten ya. Lagunya gak ono. Ya apa ini lagumu Mas? Ya lagu kemarin. Kapan ini rilis ini? Lagu single pertama udah rilis 107 itu. Ya, terus EP album apa? EP 2025 jelas pasti. Jelas pasti. Pasti. Kenapa EP enggak album? Kenapa? Karena nggak tahu aku nggak seberapa suka aku dengan album aku. Oh, gak feelingnya ya? Nggak feeling aja karena Mahal. mahalnya ya mahal. Karena kayak akhirnya terlalu lama gitu loh Bang. Ya, males nyipir juga. Iya. Proses yang panjang juga. Pengen punya album pengen, tapi pengen punya album pengen, Heeh. tapi pengen punya EP terus juga pengen. Jadi kayak anak-anak ya kita ngomong random lah. Aku tak pengen gue album, aku pengen punya EP tapi yang banyak. Oke. EP wis aku mbok album lo dewi sih lah. Nanti 2025 rilis EP. EP. Mulai masuk produksi Januari langsung masuk produksi EP. Wis ya dalam 2 minggu pertama kita Draft udah jadi. sudah ada beberapa yang sudah jadi sih. Ah. Cuman udah kegambar semuanya, materinya udah kegambar. Udah ada bayangan kira-kira akan ada berapa track? 5 lah. 5 track. 5 track. Oke. Siap. Kita mau ambil angka 4 itu di beberapa orang meyakini itu adalah sebuah kematian gitu kan. Cuman kita nggak pengen kematian banget ya kan. Selimanya 5 gitu. Terus kapan target sampean rilis ini?
rilis iku ini. Setelah kalau kita produksi Januari mungkin setelah puasa, setelah Lebaran lah, Insya Allah. Apa? Yang Maret, ya April, Maret, Record store day. Masuk loh sampai rilis. Amin. Support ya. Oh, aman. Beneran ya? Duh, dewe ini guys. Ya apa ya. Oke. Ya, oke. Ini ada wacana, berarti kan ada hikmah setiap Aku dari juga, pertemuan iya. 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 Ya mungkin itu bisa jadi acuan kita nanti untuk rilis. Sampai lu arek ngerasa-ngerasanya aku ini sampai bahas mau. Tahu kan yang gini. Branding impress kit tak posting. Aku mah selo ya Pan ya. Itu lebih ke profesionalitas, Pak. Iya, aku profesional. Masih kan jero. Iya enggak, coba aku dalam hatiku enggak pernah ngomong hal-hal kayak ngono sih. Karena aku ngerasa kayak sing bermasalah kan kamu dengan saya ya, bukan saya dengan kamu maksudnya. Kalau saya sama kamu sih, Bagus banget nih bahasanya. saya sama kamu sih slow ya. Jadi mau ketemu di tempat umum atau apa juga ya santai lah, nggak perlu Guys, memaksa. tapi ini lebih ke arah seorang cak boker yang sudah terbiasa dengan culture seperti itu teman-teman ya. Iya, lebih tepatnya males apa ya? Nah, remeh lah maksudnya. Gak penting pak. Iya, di kepalaku ini banyak hal yang lebih seru untuk dipikirkan daripada meresahkan hal-hal yang menurutku nggak ngefek. Karena gini mas, kan kita tuh apa ya? Ada gini. Hal-hal yang tidak bisa kita kontrol itu aku nggak ngurus. Jadi aku nggak ngurus apapun yang nggak bisa Gak kontrol. aku kontrol. Jadi outcome itu aku nggak peduli dengan outcome. Berarti itu dibiarkan. Contoh, albumku gak payu, aku gak ngurus. Laguku di paido wong, aku gak ngurus. Kontenku di ilok-ilok no wong, aku gak ngurus. Itu outcome, itu kan hasil, ya kan. Tapi Hasil kita, aku gak iso mas, kita gak bisa. Kayak, sopo sih di dunia ini sing iso langsung iki pasti 100% seluruh orang di dunia akan suka, gak ono mas. Saiki jenis musik apa sih sing disukai semua orang nggak ono musik pop ya musik pop sing jarene pasar gede ya ono sih nggak seneng ya kan nah, tapi kita bisa mengontrol outputnya jadi outputnya adalah misalkan dengan sarana prasarana yang kita miliki dengan teman-teman yang kita miliki SDM yang kita miliki apa yang bisa kita lakukan terbaik dengan itu misalkan dengan fasilitas yang ya segini adanya kita bisa bikin apa sih kita bisa memaksimalkan sampai batas mana kemudian dari teman-temanku ini punya soft skill apa bisa dikaryakan apa betul. jadi ya itu kan output ya kita berusaha semaksimal mungkin untuk menghasilkan yang terbaik itu kan bisa kita kontrol tapi setelah kita melakukan itu hasilnya apa itu kan nggak bisa dikontrol Dan itu berlaku di kehidupan pribadinya Cak Boker. Ini serius aku takut Iya. aku kepo seorang Cak Boker yang bagiku enjoy banget anjing. Enjoy iya banget. Ini berlaku di kehidupanmu pribadi nggak sih? sangat Dengan pribadi, dengan keluarga, dengan apapun itu, dengan sangat pasangan. ini ada satu ini sharing ya keluar dari topik ya sebelum kita closing ya ini satu hal yang teman-teman dekatku udah paham karena ini ya kalau kita lagi di talk di rumahku atau di itu sering aku menyampaikan ini tapi ini jangan dicerna mentah-mentah Iya. ya Tapi netizen Jadi- sukanya mencerna mentang-mentang. Tidak apa-apa lah. Bodo amat lah. Kayak ceritanya masing-masing, Mas. Bodo amat. jadi gini sebenarnya kita di sini tuh tidak memiliki apa-apa jadi buat apa aku merasa takut kehilangan contoh habis aku ngomong kayak gini aku mati juga ya udah gak apa-apa Sisi diulangi tadi kan. Bagus banget itu. Yang kita di dunia ini di dunia ini kita tuh sebenarnya tidak memiliki apa-apa jadi buat apa kita tuh takut kehilangan contoh apakah sampean memiliki nyawa sampean enggak. itu punya sampean misalkan diambil sewaktu-waktu juga nggak apa-apa kan jadi misalkan setelah kita nonton ini atau setelah aku ngomong kayak gini terus tiba-tiba aku meninggal ya sudah Betul. apa bedanya sih aku meninggal habis ini aku meninggal besok aku meninggal lusa apa bedanya sih tetap meninggal dan itu kita akan ke sana jadi buat apa takut Betul. terus
Contoh, sampean memiliki seseorang yang sangat sampean cintai. Nah, sampean merasa memiliki itu. Terus ketika itu hilang dari kehidupan sampean, sampean merasa kehilangan, sampean menyalahkan diri sampean dan bla 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 segala macam. Padahal sakjane kan dia tuh bisa hilang dengan berbagai cara, Dan kapanpun. kapanpun. Betul. Pas sampean lagi sayang-sayangin tiba-tiba dia menikah. Jika lagu itu waktu mes ya. Oh Ya. benar ya. Oh Ya maksudnya gini loh, sebelum ada dia sampean nggak apa-apa. Terus kenapa setelah sampean kehilangan dia juga sampean merasa nggak memiliki apa-apa? Kan sebelumnya sudah nggak apa-apa sampean. Iya. Sampean lahir nggak punya apa-apa kan? Maksudnya hal-hal ini tuh sebelumnya tidak penting, lalu kenapa menjadi penting? Romono. Wali Rafatha. Kedai Rafatha. Ya betul nasib gitu katanya. Tapi dia pun misalkan ya tiba-tiba bisa aja kan ketika dia lahir mungkin wah enak nih lahir di keluarga itu terus ngono sesok tiba-tiba diambil. Itu sama seperti polaku ya. Ini terakhir ya sebelum kita closing ya. Semua itu bisa terjadi. Aku sih. Ya, semua itu bisa terjadi. Maksudnya apa ya? Kenapa sih ya apa ya membahasakannya? Jadi menurutku itu adalah false sense of belonging. Iya. Maksudnya merasa memiliki yang Betul. itu Berlebihan. iya. Jadi Kalau memang enggak sih aku. ya sudah lah, kita tuh nggak punya apa-apa, udahlah ikhlasin aja lah. Iya. Yang penting selama itu dititipkan ke kita ya kita maksimalkan. Iya. Ya bukan hanya dijaga ya, Iya. tapi dipergunakan, dimanfaatkan sehati. Kalau ya sudah. Ya, tapi itu kan juga butuh proses ya untuk bisa menerima hal itu semuanya. Kalau Iya. aku sih poinku yang tak pegang adalah aku jangan seolah kita itu ikut mengelola dunia karena semuanya sudah dikelola dengan baik oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, aku ya. Betul. Jadi kayak aku tidak pernah menganggap bahwa apa yang tak punya sekarang itu adalah hasil dari kerja keras. Aku nggak pernah menganggap itu karena ketika aku menganggap apa yang aku punya sekarang hasil dari kerja kerasnya, aku adalah Tuhan Pak pada akhirnya. Jadi yang bisa menciptakan aku bisa punya handphone sekarang, ini gara-gara aku kerja enggak, bro. Kerja itu segalanya Pak. Aku mengikuti aja alurnya kerja dan aku kemudian bisa punya handphone sekarang bukan dari hasil kerja kerasku tapi karena memang itu sudah takdirku punya handphone. Yes. Jadi Tapi- aku merasanya bahwa aku tidak mau pada akhirnya semua yang tak dapat ini adalah hasil dari aku sendiri kan. Ya. Kayak kamu harus bekerja keras. Aku ngerti bekerja keras. Tapi sekerja keras itu tapi kalau rezekimu tidak ada di situ enggak. Berarti kan semuanya sudah diatur, bro. Tapi kan Ya itu tadi, itu kan outcome ya, itu kan nggak bisa kita kontrol. Yang bisa Betul. kita lakukan tuh outputnya, yang bisa kita Betul. kontrol tuh outputnya. Jadi aku Masih saya kita itu outcome itu. gak ngoyo sih lebih ke mengikuti karena terakhir aku mencoba untuk mengambil sebuah keputusan salah kafe ya carut marut hidupku jadi aku sekarang enjoy Tapi Melo eyebrow. tapi jangan di Tangan mentah. Nah, karena gini ya, manusia itu kan memiliki kecerdasan. Manusia itu kan memiliki apa ya, makhluk yang memiliki otak untuk berpikir, memiliki kecerdasan. Dan kita hidup juga nggak cuman bermodalkan satu nilai itu aja. Kita kan punya nilai-nilai yang lain. Contoh misalkan nih, tadi aku bilang aku membahas tentang rasa kepemilikan, tentang kepasrahan kayak gitu-gitu. Tapi begini, aku juga meyakini bahwa sesuatu itu ya itu tadi outcome itu kan memang tidak bisa kita kontrol ya. Tapi kita bisa memperbesar probabilitas terjadinya outcome itu. Nah, yang bisa kita lakukan itu aja. Misalnya, Lawan Jaya tak jamin sampean tidak bisa memastikan Lawan Jaya akan dijadikan besar. Nggak akan bisa. Gak bisa. Karena sampean nggak pernah tahu. Sampean bilang gini, Lawan Jaya tak jamin akan jadi besar. Besok sampean mati. Kurang dari gede. Betul. Ya kan? Semua bisa terjadi. Tapi setidaknya probabilitas untuk itu terjadi itu kan probabilitasnya bisa ditingkatkan dengan apa ya, dengan melakukan hal-hal tadi seperti yang sampean lakukan, konten lah apalah segala macam ya, Dan itu juga dikerjakan dengan senang sih. Kalau aku berpikirnya aku harus mengerjakan segala sesuatunya untuk saat ini ke depan adalah dengan senang.
Aku nggak senang, aku nggak akan bisa mengerjakan hal tersebut. Dan kesenangan itu dimunculkan juga bukan karena aku sendiri. Bagiku, aku diarahkan untuk konten pun itu juga karena Tuhan. Aku diarahkan untuk datang ke sini juga karena Tuhan. Semuanya aku melibatkan Tuhan, Pak. Tidak ada satupun dalam hidupku yang aku tidak melibatkan Tuhan. Sekali lagi bukan sok suci, aku ya bejat ya. Cuman aku masih mempercayai itu. Di balik kebejatanku, aku masih mempercayai bahwa aku ketemu Cak Bogar sekarang itu juga bukan karena Cak Bogar yang ngecat aku kok. Cuma karena memang takdir kita bertemu, Pak. Aku datang ke sini, terus kemudian aku iso mangan cakwe, aku iso mangan apa iki jenenge. Itu semuanya sudah takdir yang sudah diatur. Jadi aku percaya bahwa ketika ada panggilan hati yang baik ya untuk kamu mengerjakan sesuatu yang baik, itu adalah arahan dari Tuhan. Ketika kamu mau mengerjakan hal yang buruk, ini mungkin aku tolong jangan mentah-mentah teman-teman ya. Kalau kamu ingin mengerjakan sesuatu yang buruk, pasti ada dalam hati kecilmu bisikan untuk jangan melakukan itu. Dan itu adalah arahan Tuhan. Tapi kalau kamu tetap melakukan itu, bukan arahan Tuhan, itu setan. Ya. Nah, aku seperti itu. Tapi di dalam hati kecil pasti ono bisikan jangan. Akibatnya nanti seperti ini. Semua orang pasti akan seperti itu. Cuman lebih dominan mana nih? Tuhan yang ada di hati kamu atau setan yang ada di hati kamu? Ini kan ngomong setan secara ya ngomong agama dan lain-lain. Cuman kan kita mempercayai bahwa hal buruk yang dilakukan oleh orang itu bukan pekerjaan Tuhan, Pak. Tuhan tidak ada keterlibatan dengan hal buruk yang ada di dunia ini. Iku nak aku. Iku nak aku. Yang Oke. buruk adalah setan. Mumpung ini lagi bagus ya. Nah. Endingnya ini mumpung bagus lagi bijak-bijaknya ini. Oke, segera kita akhiri saja sebelum nanti kemana-mana. Closingnya apa ini? Gila. Oke, terima kasih Mas Jagat sudah selamat jaya. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya.